Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Majelis Gereja Kristen Jawa Dirjati Pala izinkan untuk membacakan warta jemaat Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Dirjati Pala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat yang telah Bapak Ibu terima. Yang kedua, atestasi masuk. Majelis GKJ Dirjati Pala telah menerima surat atestasi bergabung menjadi jemaat GKJ Dirjati Pala dari GKJ Kanaan atas diri Saudara Sayekti Eko Saputra, suami Ibu Lisa Diansari Pedasong, alamat lama Jalan Bahagia RT 3 RW 2 Kreo Selatan Tangerang. Untuk itu mohon penerimaan, dukungan dan doa segenap jemaat. Yang ketiga, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Dwi Wahyanto, putra almarhum Bapak Suwarno atau kakak dari Penatua Edi Prabowo, Jalan Gereja RT 4 RW 1 Adiraja, meninggal pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan jenazah dimakamkan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat di pemakaman Wisma Lerem, Gendani, Adiraja. Yang keempat, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Mohon dukungan doa untuk pelaksanaan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Dwi Andika Sukma Aditya, putra Bapak Ibu Sabat Kristianto Adiraja, dengan Elizabeth Yosi Kristanti, putri Bapak Ibu Yosua Carkum Majenan, pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GBI Sabda Bumi Majenan. Demikian warta jemaat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Marilah kita memasuki minggu kelima bulan kebangsaan saat ini dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu kelima bulan kebangsaan saat ini, marilah kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Mari kita ungkapkan pujian kita melalui nyanyian Kidung Baru 133. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membangun perjumpaan dengan Allah di dalam ibadah yang kita jalani, mari kita merendahkan diri ke hadirat Tuhan, mengungkapkan pengakuan atas pelanggaran dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, ketika kami meresapi kasih yang Tuhan nyatakan di dalam hari-hari kami mengakui ya Tuhan, kasih Tuhan sudah mampu kami terima. Tetapi kami belum mampu mengungkapkan kasih itu di dalam kehidupan kami, baik melalui tutur kata kami ataupun sikap hidup kami. Dan sering yang kami lakukan justru menciderai kasih Tuhan, menjadi pelanggaran dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan Tuhan. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat kasih Tuhan. Amin. Mari kita merenungkan dosa kita melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 37, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila ku renung dosaku.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama mendengarkan berita anugerah yang tersurat dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai dengan 22 yang demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah dengan nyanyian Kidung Baru 201. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, Di Jalan Hidupku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon kiranya Tuhan bersabda atas kehidupan kita, dan kita memohon kiranya Roh Kudus memampukan kita
untuk mampu mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah atas kehidupan kami. Dan sebagai umat terkasih Tuhan, kami mempersiapkan diri melalui tuntunan Roh Kudus untuk mampu mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, bacaan kedua hari ini terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian sabda Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adapun bacaan Injil hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat ke-21 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Pada suatu kali, rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis.
yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada minggu kelima bulan kebangsaan tahun 2020 ini diberi judul Hidup yang Sungguh Beribadah. Hidup yang sungguh beribadah. Ketika kita mencermati kehidupan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sering kemudian kita membedakan relasi kita antara relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Seringkali ketika kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah minggu misalnya, kita bisa memusatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan
dalam keseharian kita. Seringkali kemudian kita melupakan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kemudian kita dapat melihat saudara kita yang lemah, tetapi kemudian kita justru melakukan kekerasan contohnya. Atau sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat, kita menyaksikan saudara-saudara kita yang menderita, tetapi kemudian kita abaikan itu semua. Kita justru mengkhususkan diri menjalani ritual keagamaan kita, menjalani peribadatan kita sendiri. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita boleh berlaku jujur, boleh mengatakan dengan jujur, ternyata apa yang kita jalani selama ini masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita. Oleh sebab itu, mari hari ini kita meresapi sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang tadi kita baca dan kita dengar bersama. Ketika Yesus berhadapan dengan orang Farisi, orang Yahudi yang mempersalahkan para murid yang makan dengan tidak membasuh tangan, Yesus kemudian menanggapi hal itu dengan memberikan pernyataan mengutip apa yang dinubuatkan Yesaya tentang bangsa yang memuliakan Allah hanya dengan bibirnya. Yesus menghendaki bahwa bukan hanya ungkapan bibir saja, tetapi ketika memuliakan Allah, seluruh hidupnya adalah jalan kemuliaan bagi Allah. Bahkan Yesus kemudian menerangkan bukan apa yang masuk, tetapi yang seringkali menajiskan adalah apa yang keluar dari manusia. Di ayat yang ke-21, sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, monggo ketika kita betul-betul membangun perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya telinga kita yang kita gunakan, tetapi ketika telinga kita menangkap kebenaran sabda Tuhan, meyakini sabda Tuhan, mari Bapak Ibu, keyakinan yang ada di dalam diri kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua Bapak Ibu, Yakobus juga mengingatkan kepada kita, ketika kita juga
membangun relasi sosial, itu adalah ibadah yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika kita menjalani kehidupan, menjalani relasi dengan siapapun itu, mari relasi yang kita bangun adalah relasi kita menjalani ibadah pada Tuhan. Jangan kemudian ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, ada orang-orang yang membutuhkan belas kasih, kemudian kita mengabaikan itu semua. Jangan sampai kemudian kita hanya mementingkan diri kita, mengabaikan panggilan kasih kepada sesama. Dari hal itu, Bapak Ibu, hal yang sederhana bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, membangun hidup yang sungguh beribadah, bukan hanya membangun relasi dengan Tuhan, tetapi kita pun juga harus membangun relasi dengan ciptaan Tuhan, tetapi tidak mengabaikan satu dengan yang lain. Mari panggilan kita adalah menghadirkan damai sejahtera. Kita wujud nyatakan panggilan itu dengan membuka kepekaan kita, membuka kepedulian kita, bukan hanya menciptakan kehangatan dan keintiman dengan Tuhan, tetapi kita pun harus mewujud nyatakan kepedulian kepada siapapun. Intim, hangat, dan peduli, itulah yang ingin kita wujud nyatakan bersama dalam kehidupan bergereja. Selamat menghayati panggilan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Selamat tetap membangun keintiman dan kehangatan dengan Tuhan. Selamat pula mewujud nyatakan keintiman dan kehangatan Tuhan dengan membuka kepedulian kita. Mari kita wujud nyatakan hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas pewartaan sabda Tuhan kepada kami. Sabda Tuhan menjadi teguran bagi kami, karena seringkali ya Tuhan kami hanya menjalani kehidupan ini dengan membedakan makna ibadah dalam diri kami. Dan itu sungguh jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami boleh Tuhan ingatkan tentang keutuhan hidup yang menjadi ibadah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk mewujud nyatakan itu dalam keseharian kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi umat Tuhan di muka bumi yang menjadi bagian dari dunia ini untuk bertarung melawan COVID-19. Mampukan kami sekalian ya Tuhan untuk tetap menyatukan hati kami, memohon rahmat Tuhan. Terlebih kami menyerahkan GKJ Adirja Adipala ke dalam rahmat Tuhan sendiri. Biarlah di tengah-tengah segala sesuatu yang terbatas ini,
umat Tuhan pulih merasakan rahmat-Mu, pulih merasakan perlindungan-Mu, dan umat-Mu di tempat ini pulih menyatakan kehidupan sebagai jalan ibadah yang mereka bangun kepada Engkau. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam suasana duka, karena Tuhan memanggil pulang bagian keluarga yang dicintai. Secara khusus kami menyerahkan keluarga mendiang Bapak Dwi Wahyanto yang sejak hari Kamis yang lalu harus terpisah dengan orang tua yang mereka kasihi. Kami menyerahkan keluarga yang ditinggal dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kesembuhan Ibu Sri Utami. Biarlah Tuhan sendiri yang menunjukkan belas kasih dan kemurahan-Mu atas saudara kami ini. Penatua Adi Prabowo yang senantiasa mendukung, mengupayakan proses kesembuhan, kami serahkan pula ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang juga harus bertarung dengan derita, sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Orang tua kami yang karena usia ataupun sakit yang telah lama diderita, sehingga dalam keterbatasan dan kelemahan fisik kami percayakan kepada pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan pula saudara-saudara kami yang saat ini tengah dirundung oleh pergumulan, himpitan, dan beban kehidupan yang seringkali membuat gelap semuanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, hikmat Tuhan biarlah menjadi terang saudara-saudara kami untuk pulih menghadapi setiap pergumulan, menyelesaikan setiap pergumulan dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang telah menyelesaikan pendidikan, berupaya mencari pekerjaan, anak-anak kami yang telah Tuhan berikan pekerjaan, anak-anak kami yang mencari penolong sepadan pemberian Tuhan, anak-anak kami yang telah memasuki kehidupan keluarga, semuanya itu kami percayakan kepada kasih dan rahmat Tuhan. Demikian pula kami selaku orang tua, biarlah Tuhan memakai kami sebagai sarana berkat bagi anak-anak kami. Mampukan kami ya Tuhan, bukan hanya mendidik, mengajar, tetapi terlebih menghadirkan keteladanan Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyerahkan sepenuhnya keluarga kami ke dalam belas kasih Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, pelayanan-pelayanan yang mampu kami jalani di tengah-tengah semuanya yang terbatas, kami percayakan ke dalam rahmat dan kasih Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, semuanya itu demi kemaksuran dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan negara kami tercinta, Indonesia, ke dalam kasih Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, supaya melalui berkat Tuhan, para pemimpin bangsa kami pulih menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan bernegara. Bukan hanya bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19, tetapi biarkanlah negara ini tetap
berjalan dalam kebinekaan yang menjadi rahmat secara khusus untuk negara kami tercinta. Tuhan yang tetap menyatukan negara ini di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan ya Tuhan negara ini tercerai-berai oleh kepentingan kelompok, kepentingan golongan semata. Tetapi biarkanlah masing-masing dari kami merasakan kasih persaudaraan yang sejati. Presiden, Wakil Presiden dan jajaran kabinet, anggota TNI, Polri, tim gugus Covid, tenaga kesehatan yang bahu-membahu memfokuskan diri untuk penanganan COVID-19. Semuanya itu kami serahkan di dalam pengasihan Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya itu kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 145, bait yang pertama dan bait yang keempat. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita resapi panggilan Tuhan yang mengutus kita di dalam kancah kehidupan dunia dengan bersama menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 264. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jalani hidup menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.